Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya dan tetap sehat. Nah, hari ini seperti biasa pembelajaran kali ini akan ditemani oleh Ibu Lisa Dining Room. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas di kelas 3, tema 8 subtema 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan juga SBDP. Nah, sebelum itu Ibu ingin selalu senantiasa mengingatkan bahwa di masa pandemi yang masih berlanjut ini kita harus terus melaksanakan kebiasaan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa bersama-sama yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak yang ada di rumah sudah siapkan ya untuk belajar hari ini. Siapkan juga alat tulisnya ya. Nah, tetap semangat belajar ya untuk hari ini. Kita langsung ke pembahasan yuk. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa hari ini kita akan belajar di kelas 3 tema 8 subtema 2 ya. Mata pelajarannya itu ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Kita langsung saja yuk ke pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia tentang menentukan ungkapan saran. Kemarin kita sudah mengetahui ya ungkapan saran itu apa gitu. Kita sudah tahu artinya apa. Coba kita ulik kembali, apa sih ungkapan saran itu? Jadi, ungkapan saran itu merupakan kalimat yang diungkapkan untuk memberikan saran atau solusi untuk gunanya itu untuk menyelesaikan permasalahan ya, atau memecahkan masalah. Nah, kemudian itu biasanya tuh ungkapan saran itu dimulai dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baiknya, alangkah lebih baiknya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, selain kita memahami apa itu ungkapan saran, kita juga harus mengetahui nih bagaimana sih cara untuk mengungkapkan ungkapan saran itu gitu, baiknya itu seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ikuti nih sebelum kita mengungkapkan ungkapan atau kalimat saran kepada orang yang kita tuju. Yang pertama itu adalah harus sopan ya. Jadi kita tidak boleh membentak ataupun menyindir gitu ya, ataupun memaksa orang itu gitu ya. Jadi harus sopan. Nah, maka dari itu ini ada kata-kata yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Ada sebaiknya, seharusnya, atau bisa kita sebelum mengungkapkan ungkapan saran kita meminta maaf dulu. Misalkan mohon maaf sebelumnya atau izin berpendapat. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada tidak menyinggung. Nah, meskipun kita mengungkapkan ungkapan saran ya kepada teman kita gitu yang memiliki saran yang kurang tepat atau apa, tapi itu jangan menyinggungnya. Kita harus mengungkapkan saran kita secara baik. Kemudian juga tidak menyalahkan. Nah, meskipun ide atau saran dari teman kita itu kurang tepat untuk permasalahannya, tapi kita tidak boleh menyalahkan saran itu gitu. Kalau misalkan jangan mengikuti dia itu sesat, dia itu salah, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus secara sopan. Nah, kemudian juga selain kita mengungkapkan saran, kita harus memberikan solusi juga nih. Jadi jangan hanya berkomentar atau memberikan saran saja, tetapi kita harus memberikan solusi atas ungkapan yang kita maksud itu. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan saran dengan cara baik dan benar. Nah, nanti Ibu akan menyajikan beberapa gambar yang menggambarkan situasi atau kejadian. Nanti kita bisa memecahkan bersama-sama ya ungkapan saran apa yang sebaiknya kita ungkapkan kepada kejadian itu gitu ya. Nanti kita berlatih bersama. Nah, anak-anak di rumah siapkan alat tulisnya ya. Nanti jawabannya bisa ditulis di kertas masing-masing atau di buku masing-masing ya. Kita berlatih bersama. Nah, yang pertama itu Adi terpeleset kulit pisang nih di jalan karena tidak memperhatikan jalannya. Coba ungkapan saran atau kalimat saran yang tepat untuk situasi ini apa untuk Adi ya? Coba. Jadi kita harus mengungkapkan, Adi, sebaiknya kamu memperhatikan jalanmu, atau Adi, sebaiknya kamu berhati-hati ketika berjalan. Ya, seperti itu ya ungkapannya, itu sopan ya. Kemudian setelah itu jangan cuma saran doang gitu, jadi kita harus membantu Adi untuk berdiri ya. Nah, selanjutnya itu ada ini, Dani pusing dan bingung karena banyak sekali PR yang harus dikerjakan. Nah, coba ungkapan saran yang tepat untuk Dani yang banyak PR itu seperti apa?
PR-nya, jadi ini tuh situasinya PR-nya menumpuk, jadi dan itu pusing mau mengerjakan yang mana dulu gitu ya. Coba ungkapan sarannya apa? Ya, jadi bisa saja ya ungkapan sarannya itu seperti ini. Dani, sebaiknya kamu kerjakan dulu PR-nya satu persatu, dimulai dari yang mudah dulu. Nah, itu merupakan ungkapan saran yang terdapat solusinya ya. Jadi, kita menyarankan bahwa Dani itu harus mengerjakan PR yang satu-satu gitu, dicicil ya, dimulai dari yang paling mudah dulu ke yang sulit. Nah, itu akan membantu mengerjakan PR agar berkurang PR-nya. Selanjutnya itu ada Siti sakit perut di pagi hari saat di sekolah. Nah, coba ungkapan sarannya tuh apa? Ya, jadi pagi-pagi itu di sekolah itu Siti tuh sakit perut gitu ya. Nah, coba ungkapan sarannya itu bisa seperti ini. Siti, sebaiknya kamu sebelum berangkat sekolah, alangkah baiknya jika sarapan terlebih dahulu gitu ya, agar perutnya itu terisi dan tidak sakit. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada nih, Andi terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Nah, coba ada teman-temannya tidak nih yang sering telat sekolah? Coba bisa dikasih ungkapan saran yang tepatnya seperti apa nih? Ya, bisa saja ya. Andi, alangkah lebih baiknya jika kamu tidur tepat waktu, tidak terlalu malam agar bangunnya tidak kesiangan. Coba siapa yang sering begadang nih? Iya, jadi kita tidak boleh begadang ya terlalu lama gitu ya, terlalu malam, agar tidak kesiangan dan terlambat sekolah ya. Nah, jadi seperti itu ungkapan saran. Kemudian ada lagi nih. Wah, ini apa nih? Jadi Isa mengeluh karena kamarnya sangat berantakan. Coba anak-anak yang ada di rumah cek kamarnya berantakan tidak? Coba ungkapan saran apa sih yang harus kita berikan di situasi seperti ini gitu. Ya, kita bisa saja memberikan saran atau ungkapan saran itu, Isa, sebaiknya kamu membersihkan kamarmu agar terlihat rapi dan indah dan nyaman untuk ditempati. Nah, jadi anak-anak yang ada di rumah juga harus mengikuti saran ibu ya. Jadi harus membersihkan tempat tidurnya masing-masing agar nyaman tuh. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ini. Dodi kepedasan karena tidak sengaja memakan cabai di tahu. Nah, coba ungkapan saran yang tepat apa? Iya, bisa saja seperti ini ya. Dodi, sebaiknya kamu minum terlebih dahulu gitu ya. Atau tidak, Dodi, kamu seharusnya memperhatikan makananmu gitu ya. Takut ada cabai atau apa, jadi kita bisa berhati-hati lagi. Nah, seperti itu. Mungkin ada saran yang lainnya bisa dituliskan ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengungkapkan saran dengan baik dan benar. Nah, kemudian itu ada matematika. Selanjutnya ada matematika tentang macam-macam diagram. Nah, sebelumnya itu kita telah mempelajari bagaimana mempelajari data itu apa, kemudian bagaimana cara mendapatkannya ya, tadi melalui kuesioner, kemudian ada angket dan observasi atau melihat langsung. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, tidak mungkin kita dibiarkan saja kan datanya, jadi kita harus mengolah datanya. Nah, pengolahan data ini bisa digambarkan atau hasilnya itu bisa berupa tabel atau diagram. Sekarang kita akan belajar mengenai diagram terlebih dahulu. Coba diagram itu apa sih? Jadi diagram itu adalah grafik atau gambar yang berisi atau menggambarkan suatu data yang telah kita dapatkan ya melalui berbagai cara tadi. Nah, fungsi dari fungsi dari diagram itu apa sih itu? Jadi diagram itu membantu kita untuk lebih mudah membaca data. Nah, kalau misalkan grafik atau diagram kan bisa bentuknya tuh beragam ya, terlihat bentuknya, kemudian warna-warnanya juga terlihat, ada angkanya juga. Jadi kita sekali melihat diagram itu sudah tahu data itu bagaimana, apa yang nilai tertinggi itu apa, nilai terendah itu apa. Jadi lebih mudah untuk membaca suatu data. Nah, kemudian contoh diagram itu apa saja, jenis-jenisnya apa saja. Nah, yang pertama itu ada diagram lingkaran nih. Lingkaran bisa seperti ini ya. Nah, jadi begitu rupa diagram lingkaran, biasanya menunjukkan lingkaran kemudian dibagi-bagi ya seperti pizza nih. Kemudian ada persenannya ya. Seperti di sini. Misalkan bermain game itu persenannya ada 20%, digambarkan seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya itu ada diagram batang. Nah, diagram batang ini bisa digambarkan baik vertikal maupun horizontal. Nah, bentuknya itu persegi ataupun persegi panjang ya, seperti dilihat di gambar ini ya.
Nah, kemudian selanjutnya itu ada diagram garis. Diagram garis ini terdiri dari garis dan titik ya. Jadi garisnya itu menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya yang menunjukkan nilai dari suatu data. Nah, misalkan kelas 1 itu warna biru. Nah, warna biru hasil angkat kunjungan wisatanya itu misalkan kelas 1 itu minatnya lebih banyaknya di Kuningan. Jadi titiknya itu ada di Kuningan ya. Jadi titik birunya di sini. Nanti tinggal disambungkan saja dengan menggunakan garis. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada diagram Venn. Nah, diagram Venn ini biasanya dilambangkan dengan lingkaran, tetapi lingkaran itu menyatu ya. Seperti ini. Cara belajar siswa kelas 3 ada yang melalui menonton video ya, seperti video ibu sekarang ya, nanti ditonton sama anak-anak yang ada di rumah. Kemudian ada membaca. Nah, ya di tengah-tengah ini apa? Nah, di tengah-tengah ini yang memilih keduanya. Ya, misalkan menonton video itu 5%, kemudian membaca itu 5% lagi atau 3%. Nah, kemudian ininya sisanya itu adalah memilih keduanya, membaca dan menonton video. Jadi perpaduan antara keduanya seperti itu. Jadi inilah jenis-jenis diagram yang bisa kita buat berdasarkan data yang kita dapatkan. Nah, jadi dengan adanya diagram ini kita lebih mudah nih membaca data yang kita dapatkan. Misalkan yang bermain game di kelas 3 itu berapa persen? Itu sudah kelihatan 20% ya, seperti itu ya. Kemudian di kelas 2 ini pengennya kunjungannya kemana banyaknya? Pengennya ke Indramayu misalkannya. Jadi kita lebih mudah membacanya daripada harus membaca tulisannya. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir itu ada contoh karya seni teknik sambung. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bagaimana caranya, pengertian dari teknik sambung itu apa ya. Teknik sambung itu ada menempel dan juga menjahit. Nah, coba sekarang kita melihat nih, karya apa saja yang bisa kita buat dengan teknik seperti ini. Ini yang seperti kemarin ya, ada membuat mawar. Nah, membuat mawar di sini ada perbedaan. Perbedaannya itu di sini yang sebelah kanan itu ada teknik jahit, kemudian yang sebelah kiri itu ada teknik menempel, tapi sama-sama membuat mawar. Selanjutnya juga ada lagi nih, masih banyak. Nih, membuat rumah. Nah, rumah di sini itu dengan teknik menempel, kemudian di situ dengan teknik menjahit. Ada perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan menempel menggunakan lem, kalau menjahit menggunakan benang dan jarum. Nah, di sini membuat hewan, di situ dengan digunakannya teknik menjahit, ini menempel. Nah, di sini juga membuat boneka ya. Tuh, berbeda sekali. Kalau ini bonekanya disambung atau dibuat dengan teknik menempel ya di pinggirnya. Kalau itu dengan disambungnya dengan menggunakan teknik jahit. Nah, kemudian juga ada ini, itu ada boneka. Di sini juga ada kayak dompet ya. Jadi berbeda ya teknik jahit dan teknik tempel itu dengan menggunakan lem dan alat jahit. Nah, mungkin segitu saja pembelajaran kali ini. Terima kasih. Nah, mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini di kelas 3, tema 8, subtema 2, tentang pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga SBDP. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika mengalami kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja lewat komentar di video ini, ataupun chat pribadi maupun WA grup ya, nanti Ibu jawab. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.